Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Siapa yang sakit? Kenapa dia sakit? Oh, kalau kalian tidak mau ikutan sakit seperti dia, ibu akan kasih tahu kalian pertama, kalian harus makan makanan yang bergizi. Yang pastinya juga harus mengandung sayur, buah-buahan, dan protein dari hewan ataupun dari tumbuhan. Kedua, kalian harus rajin berolahraga. Yang ketiga, kalian harus minum obat dan juga vitamin. Yang keempat, kalian harus rajin menjaga kebersihan. Kebersihan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, 4 hal tadi itu bisa membantu kalian terhindar dari penyakit. Apalagi sekarang kan kalian tahu, sekarang ini lagi musim penyakit, musim hujan, ada juga virus corona. Kemarin saja itu hujan deras sekali kan. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan yang sakit itu kalian bilang dia sering mandi hujan, benar? Tuh, kalau kalian mandi hujan jangan terlalu lama, karena nanti bisa kedinginan. Kalau kedinginan kalian gampang atau mudah terserang penyakit seperti masuk angin, lalu bisa flu, bisa pilek, bisa batuk juga, dan juga kalian akan merasa demam. Makanya supaya terhindar dari penyakit seperti itu, kalian tidak boleh mandi hujan lama-lama. Boleh mandi hujan, tapi sekedarnya saja, cuma sekitar 10 menit lah paling lama, supaya kalian terhindar dari penyakit seperti itu. Ngomong-ngomong tentang hujan, kalian tahu tidak hujan itu apa? Coba, siapa yang tahu? Ibu mau tanya. Ayo. Jadi hujan itu merupakan proses jatuhnya air dari langit menuju ke bumi. Air atau daur air itu merupakan proses yang terjadi secara berulang-ulang dari air yang ada di bumi menuju ke atmosfer atau ke langit, kemudian jatuh lagi ke bumi. Air yang jatuh ke bumi akan membentuk sumber-sumber mata air, seperti air-air yang ada di sumur, di sungai, di lautan, di danau, juga air-air yang berada di pegunungan, seperti air terjun. Itu air juga sangat berguna kan buat kita. Apa saja kegunaan air? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Iya, benar. Air itu banyak fungsinya, banyak kegunaannya. Yang pertama, tadi dibilang air digunakan untuk minum. Iya, tubuh kita ini sebenarnya terdiri dari air, makanya kita perlu terus-terusan untuk minum supaya tidak kehausan, tidak dehidrasi, atau kalau terik matahari terlalu panas, kita merasa kepanasan, maka kita butuh air untuk minum. Yang kedua, fungsi air itu adalah sebagai sarana transportasi. Kalian pernah kan naik kapal, naik perahu, naik kole-kole, itu kan di air perahunya. Nah, perahu itu berada di air, maka fungsi airlah sebagai sarana transportasi. Walaupun digerakkan menggunakan dayung, tapi air itu yang menyebabkan perahu dapat bergerak, seperti itu. Yang ketiga, fungsi air juga sebagai sarana olahraga. Di sini siapa yang bisa berenang? Ya, berenang itu kan di air, maka air itu dapat juga berguna sebagai sarana olahraga. Selain digunakan untuk olahraga renang, air juga digunakan untuk Selain digunakan untuk olahraga renang, air juga berguna untuk Selain digunakan untuk berenang, air juga dimanfaatkan untuk olahraga lainnya. Seperti kalian pernah lihat orang main selancar air kan kalau di Tanjung? Seperti permainan banana boat. Di situ kan kita naik perahu dari pisang. Selain digunakan untuk berenang, air juga bisa digunakan untuk olahraga lainnya seperti olahraga arung jeram yang ada di sungai-sungai. Ada batu-batunya itu,
juga di permainan selancar air, juga di permainan selancar air. Yang ketiga, fungsi air adalah sebagai tempat hidupnya makhluk hidup lain. Contohnya ikan, terus ada kerang, itu mereka hidupnya di air. Nah, ada juga panas. Ada juga nelayan-nelayan yang mengembangbiakan ikannya, Kak. Ada juga orang yang memelihara ikan di air, kan. Nah, itu fungsi air yang ketiga adalah untuk tempat hidupnya makhluk-makhluk hidup. Juga dimanfaatkan oleh kita manusia untuk memelihara ikan, seperti itu. Fungsi air yang keempat adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA itu apa? Pembangkit listrik tenaga air itu menggunakan air sebagai pembangkit listrik tenaga air menggunakan air sebagai pembangkit listrik tenaga air menggunakan air untuk pembangkit listrik tenaga air mengubah air menjadi sumber tenaga. Itu seperti yang biasa kita lihat kalau di pedesaan. Itu seperti yang biasa kita lihat kalau ada kincir air. Nah, kincir air itu menggerakkan air sehingga airnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga. Nah, tadi kan kita sudah tahu air hujan itu apa. Nah, tadi kan kita sudah tahu hujan itu apa, terus sumber-sumber mata air, tempat turunnya hujan. Tadi kan kita sudah tahu air itu apa. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai hujan itu apa. Terus ada mata air, tempat turunnya hujan. Juga tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian dari hujan itu apa. Terus juga ada mata air, tempat air hujan tertampung di mana. Dan juga Ibu tadi sudah menyebutkan mengenai manfaat dari air. Sekarang karena sedang hujan di luar ini, kalian penasaran tidak sih bagaimana hujan itu terjadi? Mari, kalian penasaran tidak sih bagaimana hujan itu terjadi? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan proses terjadinya hujan. Perhatikan Ibu ya. Orang yang memelihara ikan di air, kan? Nah, itu fungsi air yang ketiga adalah untuk tempat hidupnya makhluk-makhluk hidup. Juga dimanfaatkan oleh kita manusia untuk memelihara ikan, seperti itu. Fungsi air yang keempat adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Biasa kita lihat kalau ada kincir air. Nah, kincir air itu menggerakkan air sehingga airnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga. Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian dari hujan itu apa. Terus juga ada mata air, tempat air hujan tertampung di mana. Dan juga Ibu tadi sudah menyebutkan mengenai manfaat dari air. Sekarang karena sedang hujan di luar ini, kalian penasaran tidak sih bagaimana hujan itu terjadi? Ini adalah air yang berada di bumi atau di daratan. Ketika terkena sinar cahaya matahari, maka air mengalami penguapan, sehingga terbentuk titik-titik air di awan. Air yang menguap membentuk titik-titik air dan akan berubah menjadi awan. Awan ini kemudian tertiup oleh angin. Ketika berada di tempat yang lebih tinggi, awan kemudian menjadi berkumpul bertambah banyak. Awan-awan ini berkumpul
dan berwarna hitam, yang kemudian kita sebut sebagai mendung. Awan mendung ini mengandung air yang lebih banyak, sehingga ketika semakin berat, maka awan ini akan mengeluarkan air hujan. Air yang berada di permukaan bumi kemudian menguap, membentuk awan yang semakin berat, kemudian mengeluarkan titik-titik air yang disebut sebagai hujan. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai proses terjadinya air hujan. Sekarang supaya kalian bisa lebih memahami bagaimana proses terjadinya air hujan itu sendiri, kalian bisa mencoba dengan sebuah praktek. Kalian ingat tidak, Ibu kemarin dikeluarkan, kita siapkan bahan-bahan dan alatnya. Nanti kalian perhatikan petunjuk dari Ibu, kemudian kalian coba sendiri ya. Ayo. Bahan dan alat yang diperlukan, yang pertama ada air panas. Sini ada gelas bening dan ada semangkuk es batu. Langkah yang perlu dilakukan yang pertama, menuang air panas ke dalam gelas setengah saja. Ini menandakan air yang ada di daratan. Kemudian kita tutup dengan semangkuk es batu. Es batu ini menandakan awan yang berada di langit atau di atmosfer. Di sini terlihat perbedaan tekanan udara. Sini di mana air panas, air panas ini melambangkan bahwa air yang ada di daratan terkena cahaya matahari sehingga airnya menjadi panas. Sini akan terlihat, semakin lama akan terlihat adanya embun-embun atau titik-titik air di pinggir gelas. Air panas ini mengalami penguapan. Terlihat banyak titik-titik air di pinggir gelas, di dinding-dinding gelas. Air panas ini mengalami penguapan karena perbedaan tekanan atau perbedaan suhu antara yang ada di bawah, yaitu air panas, sedangkan yang di atas adalah es batu. Perbedaan tekanan ini membuat air cepat menguap. Di sini terlihat tetesan banyak titik-titik air yang berada di dinding gelas. Lama-kelamaan semakin banyak dan semakin menumpuk. Lama-kelamaan semakin banyak titik-titik air, mereka kemudian jatuh kembali ke bawah. Inilah yang dinamakan dengan peristiwa hujan. Nah, tadi kita sudah mencoba praktek proses terjadinya air hujan. Sekarang kalian semua sudah paham kan? Ya, minta kalian masing-masing menuliskan kesimpulan dari praktek yang telah kita lakukan tadi. Ingat, sebelum makan kalian harus cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan kalian harus berdoa sebelum makan. Setelah makan juga kalian harus berdoa selesai makan. Ingat, cuci tangan setelah makan. Setelah itu kalian baru boleh main. Mainnya hati-hati, jangan saling mendorong ataupun menyakiti agar tidak ada yang terluka. Paham? Oke, ya sudah, kalau gitu Ibu keluar dulu ya. Assalamualaikum.